Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Anzalahu fi lailatin mubarakatin fi syahri Ramadan wa ja'alana bi fadlihi wa rahmatihi ahlul Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi wasafa lana biqawlihi bi annahu ahlul Qur'an ahlullah wa khassatuhu ila akhiriz zaman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah, serta kemudahan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat duduk bersimpuh dalam upaya pembukaan mulazamah tuntas angkatan yang kelima dan pertemuan akbar Sekolah Talaki Al-Quran Online. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan kemuliaan akhlaknya, kana khuluquhul Quran, Al-Quran diajarkan sebagai peta kehidupan terbaik bagi umat ini. Sehingga umat ini menjadi umat yang terbaik, seperti yang disabdakan sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ulama memberikan keterangan bahwa manusia yang akan menjadi umat yang terbaik adalah melalui pembelajaran dan pengajaran Al-Quran dengan berasaskan keikhlasan dan kejujuran kepada Allah. Ini bukan sebuah narasi yang dipersonifikasi, namun umat akan mengalami perubahan besar selama benar-benar memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka perbaikilah keikhlasan dan niat kita ketika mengikuti majelis ilmu. Kepada yang kami hormati, Fadilatul Ustadzah Al-Muqri'ah Qanitah Dzakiyah As-Sidawiyah hafizahullah wa ta'ala wa ra'aha. Yang kami hormati seluruh jajaran Civitas Academy Center Sekolah Talaki Al-Quran Online. Yang kami hormati seluruh jajaran muallimat, musyrifat, thalibat Sekolah Talaki Al-Quran Online. Yang kami cintai seluruh santriwati program mulazamah tuntas angkatan yang kelima Sekolah Talaki Al-Quran Online. Yang kami hormati seluruh sivitas Rumah Belajar Al-Quran Akhwat Hunayyah. Yang kami hormati seluruh thalibat multaqa bil Quran serta hadirin yang berbahagia. Ahlan wa sahlan bi khudurikun wa marhaban biman yuhibbullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai pihak yang diberikan petunjuk dan memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dapat menunjukkan petunjuk tersebut pada orang lain. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang memiliki kejujuran hati dalam proses beramal solih di hari-hari terbaik ini. Semoga Allah melimpahkan cahaya iman dan Islam pada hati kita. Semoga Allah hadirkan ketenangan jiwa pada hati yang ikhlas dan jujur dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menjadikan kita umat yang ditinggikan derajatnya dengan Al-Quran dan menyelamatkan kita dari golongan umat yang dihinakan melalui kitab ini. Ayyuhal habibat, maka kami mengingatkan kembali untuk mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang ikhlas, maka ia akan berbahagia di dunia dan di akhirat.
orang yang ikhlas, maka ia akan masuk di dalamnya rasa syukur dari segala arah, termasuk kenikmatan yang ia rasakan untuk bisa mendekat bersama ahli ilmu. Orang yang ikhlas, maka ia akan bersabar dalam menghadapi kesulitan dalam belajar. Orang yang ikhlas, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita terus meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan ilmu nafi' dan dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena tujuan belajar, tujuan besar menuntut ilmu adalah untuk mengingat Allah, bukan hanya sekedar memahami dan menghafal. Meskipun dua hal tersebut penting dalam dunia ilmu, maka kita kembalikan prinsip belajar para ulama, yakni bertawakal dan juga beristi'anah. Dan ini adalah atmosfer dunia ilmu. Kalau kita ingin aktif dalam dunia ilmu, prinsip inilah yang harus kita miliki. Jangan mengandalkan kecerdasan kita, habibat. Jangan mengandalkan relasi, pengalaman, dan juga hal-hal lain yang selama ini mungkin menjadikan kita pongah, congkak dalam dunia ilmu. Wallahi, itu adalah sebuah kehancuran besar yang dimiliki oleh penuntut ilmu jika mengandalkan hal-hal teknis. Naam, buanglah konsep lama belajar kita dan resapi, serta yakini bahwa nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat iman, nikmat mendekatkan diri kepada Allah adalah kenikmatan yang sejati. Naam, jalan pintas menuju surga adalah menuntut ilmu. Maka pelajarilah ilmu untuk diamalkan, habibati. Wallahi, segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu syar'i adalah kemuliaan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa tuntutlah ilmu karena mempelajarinya adalah suatu kebaikan untukmu. Mencari ilmu adalah suatu ibadah. Saling mengingatkan akan ilmu adalah tasbih. Membahas suatu ilmu adalah jihad. Mengajarkan ilmu pada orang-orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu qurbah atau bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat ini. Wallahi, mendaftarnya kita di sekolah talaki Al-Quran online, duduknya kita saat ini untuk menyusuri serangkaian proses pembukaan itu adalah karunia besar yang jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kita bukan menjadi golongan orang-orang yang diberikan petunjuk ini. Akhwat wa ummahat, hafidhakunallahu jami'an. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami membacakan serangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalamullah. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, tausiah. Yang kelima, pembacaan standar operasional prosedur dan buku panduan santri. Yang keenam, penayangan video pembagian halaqah. Dan yang ketujuh adalah penutup. Maka mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan kemudahan pada setiap acara yang akan kita lewati. Acara selanjutnya, yakni pembacaan Al-Quran, yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustadzah Neza Aprilia Samsul Hafidhahallahu Ta'ala. Fa'alaiha faltatafadhal mashkura ma'jura. Jazakumullahu khairan kepada Ustazah Siti Aisyah atas waktu yang diberikan. Insya Allah, Ana akan membacakan Quran Surat Fatir ayat 29 sampai 35.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ولا يمسنا فيها لغوب. Demikian, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami kembalikan kepada Ustadzah Siti Aisyah selaku moderator. Allahumma rahamna bil Quran. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan Ustadzah Neza hafidhahallah ta'ala yang telah membacakan kalamullah. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan diberikan rahmat dan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabb. Acara selanjutnya yakni sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzah Khalifah hafidhahallah ta'ala selaku koordinator Sekolah Talaki Al-Quran Online angkatan yang kelima. Fa'alaiha faltatafaddal mashkura ma'jura. Jazakumullahu khairan kepada Ustadzah Siti Aisyah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Ustadzah Qonita Dzakiyah As-Sidawiyah hafidhahallah ta'ala selaku pembina Sekolah Talaki Al-Quran Online. Yang kami hormati para tamu undangan, pengajar dan pengurus rumah tahfidz dan juga para thalibat multaqabil Quran. Yang kami hormati pula para muallimat wa musyrifat hafidhakunallahu ta'ala. Yang kami sayangi tamu undangan dari semua aktivitas program Mulazamah Tuntas Sekolah Talaki Al-Quran Online dari Angkatan 1, Angkatan 2, Angkatan 3, Angkatan 3 dan Angkatan 4 dan Angkatan 5. Dan yang kami muliakan seluruh thalibat Angkatan 5 Sekolah Talaki Al-Quran Online program Mulazamah Tuntas tahun ajaran 2024 Masehi 1445 Hijriah. Ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya akhwati fillah. Ahsanallahu ilaikum. Kami dari sekolah besar, kami dari keluarga besar Sekolah Talaki Al-Quran Online mengucapkan selamat bergabung
dalam membersamai Al-Quran kepada seluruh thalibat Sekolah Talaqi Al-Quran Online program Mulazamah Tuntas Angkatan kelima tahun 2024 yang dibina oleh Ustadzah Qonitah Zakiyah As-Sidawiyah Hafidhahallah Ta'ala. Akhwati fillah, dalam menuntut ilmu syar'i, ini hendaknya kita awali dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena pujian dari manusia. Selain itu, ikhlas dalam menuntut ilmu akan menjadikan kita tetap rendah hati dan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan, maka insya Allah ilmu yang akan kita peroleh nantinya itu menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarokah, dan semoga menjadi ladang pahala bagi kita. Ya, kita harapkan semoga ilmu yang kita dapat nanti menjadi pahala jariah kita nantinya, amin. Kemudian selain ikhlas lillahi ta'ala, tentunya yang tidak kalah penting adalah adab di dalam menuntut ilmu, adab dan akhlak di dalam menuntut ilmu itu harus kita jaga dan kita kedepankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan dalam setiap urusan kebaikan kita dan keistiqomahan dalam bertolabul ilmi. Amin, amin ya Rabb. Baik, sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh thalibat Sekolah Talaqi Al-Quran Online program Mulazamah Tuntas Angkatan kelima tahun 2024 Masehi 1445 Hijriah. Semoga antuna semua senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, hidayah, taufik, dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kami cukupkan sampai di sini. Jazakunallahu khairan ahsanal jaza. Barakallahu fikunna jami'an. Nas'alullah al-i'anah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, waktu kami berikan kepada Ustazah Siti Aisyah selaku moderator. Jazakumullah khairan kepada Ustadzah Khalifah yang telah memberikan sambutan pada malam hari ini. Kita lanjutkan pada acara berikutnya, yakni tausiah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadzah Al-Muqri'ah Qonitah Zakiyah As-Sidawiyah Hafidhahallahu Ta'ala wa ra'aha. Fa'alaiha faltatafaddal mashkura ma'jura. Baik, insyaallah barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa khaliluhu wa khiyaratuhu min khalqih. Arsalahu Allahu min baini yadayhi as-sa'ati basyiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat mulia kepada kita semuanya. Dan kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada para thalibat dari Sekolah Talaki Al-Quran angkatan yang kelima. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita dalam thalibul ilm. Dan alhamdulillah pada pembukaan acara tadi yang dibawakan oleh Ustazah Siti Aisyah dan juga sambutan dari Ustazah Khalifah hafidhahumallahu taala, beliau telah membahas tentang masalah pentingnya keikhlasan dalam thalibul ilm. Karena kita semuanya menyadari bahwa suksesnya kita dalam thalibul ilm itu adalah diawali dengan keikhlasan hati. Dan itu adalah termasuk syarat dalam thalibul ilm. Agar bagaimana ibadah kita dalam thalibul ilm itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang meragukan bahwa ibadah dalam thalibul ilm itu harus didasari dengan keikhlasan. Thalibul ilm itu adalah ibadah yang sangat mulia. Dari menuntut ilmu, kita akan diberikan peluang besar untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana agar apa yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus memperhatikan tentang masalah keikhlasan. Dan kita yakini bahwasannya menuntut ilmu itu adalah suatu ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan balasan dalam menuntut ilmu itu sangat besar. Karena kita tahu bahwasannya ya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Siapa yang tidak menginginkan untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada jalan menuju surga. Kita sudah sering mendengar bagaimana gambaran sirat ya, jembatan untuk menuju ke surga. Maka kita semuanya menginginkan, mencita-citakan untuk bisa masuk ke surga dengan jalan yang mudah. Dan di sini bisa kita raih
sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu. Ya, kita tidak boleh meragukan atas hal ini. Ya, kita harus beriman terhadap sabda Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allahumma ja'alna minhum. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya masuk dalam hadis ini, yaitu dimudahkan untuk menuju surga. Ya. Dan di sini kita telah meyakini, telah menyadari bahwasannya untuk memperbaiki niat itu adalah sebuah perjuangan. Kita semua pasti akan merasakan bagaimana berjuangnya dalam menjaga niat yang ikhlas, niat yang tulus. Ya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin di setiap kali kita ingin mengerjakan sesuatu, ya, suatu kebaikan, suatu ibadah, maka terus kita perbaiki niat kita. Sehingga niat kita dalam semua ibadah adalah ikhlas lillahi ta'ala. Yang berjuang dalam memperbaiki niat, meluruskan niat, bukan hanya kita saja. Bahkan para sahabat, ya, radhiyallahu anhum, dan juga para tabi'in, dan juga para ulama, mereka semuanya berjuang untuk meluruskan hatinya dalam amal ibadah. Ya, agar bagaimana letihnya kita, ya, lelahnya kita dalam belajar itu berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu apa? Yaitu mendapatkan kemudahan, ya, dari apa? Jalan menuju surga. Itu hanya salah satu dari keutamaan, ya, dalam menuntut ilmu. Masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Ya. Keutamaan-keutamaan yang lain yang bisa didapatkan bagi orang yang menuntut ilmu. Ya, dan tentunya itu adalah didasari dengan rasa keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diminta kecuali apa? Supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan segala ibadahnya. Ya, dengan segala apa? Semua ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam menjalankan agama yang lurus, ya, dalam mendirikan salat, menunaikan zakat. Ya, dan demikian itu adalah agama yang lurus. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala apa? Dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Baik. Dengan keikhlasan habibat al-ghaliyat, maka di situ kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keberkahan dari ilmu itu adalah yang mana ilmu tersebut kita bisa amalkan dan kita ajarkan. Ya, itu adalah di antara bentuk keberkahan dari suatu ilmu. Yang mana ilmu tersebut, ya, kita bisa mengamalkannya dan juga kita bisa mengajarkannya. Maka, ya, setelah kita mempelajari dan setelah kita mengetahui ilmunya, ya, kita praktekkan dari apa yang sudah kita pelajari. Ya, kita praktekkan. Nah, jika sudah mendapatkan rekomendasi, ya, dari muallimah misal,
ya, kemudian setelah itu kita ajarkan. Atau seminimalnya adalah ya kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, ya, kita ajarkan kepada anak-anak dalam memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Ya. Dalam menuntut ilmu Al-Qur'an, ya, kenapa kita harus menuntut ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an? Karena kita tahu bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama berapa tahun? Selama 23 tahun. Ya, jadi Al-Qur'an itu diturunkan yang pertama yaitu secara keseluruhan di malam Lailatul Qadar dari Baitul Izzah ke langit dunia. Kemudian yang kedua adalah diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya, sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ya. Nah, dan Al-Qur'an adalah termasuk kitab suci ya dari umat Islam sebagai sumber petunjuk dalam beragama ya, dan juga bimbingan dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Maka itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim ya untuk selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, mentadabburi maknanya, kemudian mengamalkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semuanya bahwa kita harus mempelajari Al-Qur'an. Dan hukum ya dalam mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Mempelajari teori dari ilmu-ilmu Al-Qur'an ya itu adalah fardu kifayah. Yang mana jika di suatu tempat ya di situ sudah ada yang mempelajari, maka gugur kewajiban bagi muslim yang lainnya. Namun membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar itu adalah fardu ain. Ya, membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar hukumnya adalah wajib bagi setiap orang. Ya, fardu ain. Nah, kalau pembahasan tentang masalah hukum-hukum tajwid itu adalah fardu kifayah. Ya, tapi membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar itu adalah fardu ain. Wajib bagi setiap orang. Maka bagaimana kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar jika kita tidak mengetahui ilmunya? Ya. Nah, di sini ya kita ambil bahwa membaca ya Al-Qur'an dengan baik dan benar itu adalah fardu ain, ya, wajib bagi setiap orang. Ya. Nah, jangan sampai kita membaca Al-Qur'an ya kemudian banyak kesalahan di dalam membacanya. Ya. Tentunya di situ nanti ya bisa merubah makna. Ya, waliya'udzubillahi min dzalik. Dan kita harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Nah, di mana di situ huruf shad ya, huruf sin itu adalah satu makhraj. Ya. Kalau kita salah mengucapkan maka nanti artinya sudah berbeda. Huruf ha ya, huruf ha ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah. Naam, Rabb semesta alam. Ya. Jangan sampai ha di situ terganti dengan ha ya karena kita tidak
Tidak bisa mengeluarkan huruf H, akhirnya kita mengganti dengan huruf H. Jangan, itu sudah sangat fatal sekali artinya. Ya, alhamdu, ya di situ adalah kebinasaan. Ya, wal ya'udzubillahi min dzalik. Maka ya di sini kita perlahan-lahan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita ya sesuai dengan makhraj, ya, sifat dan hukum-hukumnya. Baik. Kemudian habibati, kita sering mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, kita semuanya pasti menginginkan untuk menjadi ya salah satu dari manusia ya yang sebaik-baik ya hamba. Nah, maka di sini kita bisa raih ya dengan mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, ini adalah janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan perlu kami ingatkan habibati, bahwasannya kita belajar di sini ya adalah untuk memperbaiki bacaan kita agar terhindar dari kesalahan-kesalahan, baik yang berat maupun yang ringan. Ya. Nah, tentunya dengan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar akan menjadikan hati kita semakin ya semakin bahagia, semakin senang untuk membersamai Al-Qur'an. Jadi tujuan kita di sini belajar adalah agar bagaimana kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Namun ya, kita tidak boleh berhenti di situ habibati. Karena kita tahu bahwasannya tujuan Al-Qur'an diturunkan itu ada 3. Yang pertama ya, yaitu untuk dibaca. Yang kedua untuk ditadabburi, dan yang ketiga adalah untuk diamalkan. Maka ya di sini kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu adalah untuk dibaca. Ya. Kita berusaha agar bagaimana membaca Al-Qur'an itu dengan baik dan benar ya, dan terhindar dari kesalahan yang ringan dan juga kesalahan yang berat. Setelah itu kita masuk pada perintah Allah yang kedua yaitu adalah untuk mentadabburi makna Al-Qur'an. Ya, kita renungkan apa yang sedang kita baca, kemudian yang ketiga kita amalkan ya atas apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga anjuran-anjuran yang Allah perintahkan ya, serta menjauhi apa-apa yang dimakruhkan, apa-apa yang dibenci dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Habibat al-ghaliyat. Kita mengetahui bahwa talibul ilm itu adalah suatu ibadah yang mulia, suatu ibadah yang agung, yang tidak diberikan oleh semua orang. Maka antunna di sini ya, dan kita semuanya adalah termasuk dari orang-orang yang Allah pilih untuk bisa talibul ilm. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang ingin untuk bisa istiqomah dalam menuntut ilmu, namun Allah belum izinkan. Allah belum mudahkan mereka. Maka kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang mulia, atas nikmat yang agung ini dalam talibul ilm. Tentunya dalam perjalanan ini habibat al-ghaliyat, kita akan mendapatkan rintangan,
mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan. Meskipun kita mengira bahwasannya ya hanya daring, ya, online. Namun kita tahu, ya, kita yakini, kita sadari bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang mulia dan ibadah yang agung. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita, memberikan ujian, cobaan, rintangan kepada kita untuk mengetahui sampai mana keimanan kita semuanya. Maka kita beriman dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu adalah disertai dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan menguji mereka. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita banyak ujian, banyak rintangan, Allah tidak sayang dengan kita. Tidak. Ya. Kita imani hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mencintai kaumnya, mencintai hambanya, maka Allah akan menguji mereka. Ya. Kita sedang berada di dalam medan peperangan, ya, medan jihad. Ya, thalibul ilm itu adalah termasuk jihad. Ya, bahkan mereka adalah termasuk dari salah satu orang yang boleh menerima zakat. Ya. Maka di sini kita sedang berjihad. Berjihad dengan thalibul ilm. Ya. Kita berusaha untuk bersabar ketika mendapati ujian. Ya. Ketika mendapati ujian. Ya, karena kita daring online, ya. Ya, bisa jadi ujiannya adalah dari anak-anak, gitu ya. Ya, terutama yang masih memiliki anak-anak kecil. Nah, maka di situ kita bersabar dan tetap mengusahakan. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala memudahkan semuanya. Ya, yang penting kita memiliki niat, kemudian kita berusaha, Allah yang memberikan jalannya. Sesulit apapun itu ujiannya. Jadi, semua itu kita maksimalkan. Ya, meskipun ujiannya banyak, namun kita tetap yakin bahwasannya ada Allah yang membantu kita. Ada Allah yang menolong kita. Dan kita jangan membayangkan bahwasannya ya online itu susah, sulit. Tidak. Insya Allah mudah. Ya. Jadi kita perhatikan kunci utama yaitu adalah ikhlas. Ya, kemudian yang kedua kita berusaha. Ya. Nanti selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ujian kita. Nah, ya terutama kita sebagai ibu rumah tangga, tentunya akan sulit untuk ya mondok, ya meninggalkan anak-anak, suami dan lain sebagainya. Ya, maka bismillah kita sama-sama belajar dengan daring, dengan online. Anak pribadi ya setelah nikah belajarnya semuanya adalah dengan online. Ya. Mungkin kalau offline hanya mengikuti daurah-daurah saja,
dan itu hanya beberapa jam, ya. Belum pernah mengikuti daurah yang sampai sepekan, sebulan, ya seperti itu, belum memungkinkan. Maka Bismillah, insya Allah kita bisa. Ya, yang penting kita ikhlaskan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan kita berusaha semaksimal mungkin, ya, selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, barakallahu fikunna jami'an. Insyaallah demikian yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Ya, tentunya itu semua adalah nasihat untuk kami pribadi, ya, kemudian untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu, ya. Dan ini adalah termasuk ibadah yang mulia, ibadah yang agung, ya, yang diberikan kepada kita semua. Maka kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Jika kalian mensyukuri, ya, maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Janji Allah adalah Allah tambahkan. Namun jika kalian mengingkari, maka ingat bahwasanya adabku sangat pedih. Nah, baik, barakallahu fikunna jami'an wa jazakumullahu khairan ahsanal jazaa. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan kepada Saudara Siti Aisyah. Tafadhali Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Ustazah Qanitah Zakiyah As-Sidawiyah hafizahullah ta'ala yang telah mengajarkan ilmu. Semoga nasihat dan ilmu yang telah tercurahkan menjadi amal jariyah yang bisa kita amalkan dimanapun dan kapanpun dan sebagai pemberat amal kebaikan bagi Ustazah Qanitah dan keluarga hafizahumullah ta'ala. Melanjutkan acara berikutnya, yakni pembacaan SOP dan buku panduan santri, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzah Rizka Silvianingsih, Ustadzah Nadia Hasana, Ustadzah Linda Oktaviani, fa'alaihinna faltatafaddalna mashkura ma'jura. Jazakumullahu khairan kepada Ustazah Siti Aisyah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin untuk membacakan standar operating prosedur SOP Sekolah Talaki Al-Quran STA online angkatan 5 Halaqah Tamhidi level 1. 1. Target: mampu membaca ismamul harokat, fathah, kasroh dan dhammah secara baik dan benar sesuai kaidah. Mengenal dan memahami makharijul huruf dan sifatnya secara dasar, baik secara praktek maupun teori. Mampu mempraktekkan aplikatif bacaan mat 2, 4, 5, dan 6 harokat. Mampu membaca Quran Surah Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai kaidah riwayat Hafs an Asim Thoriq Syatibiyah. 2. Muqarrar kitab. A. Al-Quran Standar Rasul Utsmani atau Mushaf Madinah. B. At-Tamhidu fi Asasi At-Tilawah. 3. Metode pembelajaran online. A. Diroyah atau teori halaqah umum terdiri dari huruf Arabiyah, ismamul harokat, makharijul huruf, sifatul huruf, bacaan mat aplikatif, at-tanbihat fi tilawati suratil Fatihah. B. Talqin dan musyafahah atau praktek halaqah masing-masing. Terdiri dari tadrib huruf Arabiyah, tadrib kalimat bil fathi, tadrib kalimat bil kasri, tadrib kalimat bil dhammi, tadrib makharijul huruf dan sifatnya, tadrib bacaan mat, tadrib Qur'aniyah, surah Al-Fatihah. 4. Sar halaqah.
Pertemuan perdana atau halaqah akbar dimulai pada hari Senin 22 Juli 2024. Kegiatan belajar mengajar dimulai pada hari Senin 29 Juli 2024. 5. Kualitas, kuantitas, dan waktu. A. Kualitas dan kuantitas. Pembelajaran tafhidz atau talqin dan musyafahah per pertemuan sesuai dengan jadwal oleh pengampu halaqah masing-masing atau halaqah khusus. Kemudian dilanjutkan dengan diroyah syarah tamhidi atau penjelasan teori pada saat halaqah umum bersama Ustazah Anggia Okpradika Hafizahullah. B. Waktu. KBM halaqah sesuai jadwal masing-masing yang telah ditetapkan dan disepakati. Durasi waktu 90 menit, yaitu pembukaan, materi inti, closing materi, penutupan. 6. Mekanisme. Sesuai dengan jadwal adalah santri ditalkin secara musyafahah oleh ustazahnya sesuai giliran dan jadwal materi, dan secara bergantian menyetorkannya kepada ustazahnya. 7. Evaluasi. Evaluasi dan tugas halaqah diadakan sepekan sekali secara fleksibel dan akhir bab sebelum memasuki bab berikutnya. Dan evaluasi akhir halaqah tamhidi setelah melalui masa karantina 7 bulan sebagai syarat melanjutkan level 2. 8. Buku panduan santri Sekolah Talaki Al-Quran. Buku acuan santri Sekolah Talaki Al-Quran online yaitu 1. Kitab Muqarrar level 1. At-Tamhidu fi Asasi At-Tilawah karya Ustazah Qonita Zakiyah Asidawiyah. 2. Buku panduan akademik berupa PDF. Buku acuan pembelajaran santri yang berisi profil, visi misi, tata tertib, teknis dan sistem pembelajaran, kurikulum dan kalender pendidikan, infak bulanan, jadwal dan kelompok halaqah di Sekolah Talaki Al-Quran STA online. Semarang, 26 Zulhijjah 1445 Hijriah atau bertepatan 2 Juli 2024, STA Center. Selanjutnya, pembacaan buku panduan santri oleh Ustazah Nadia. Panduan Sekolah Talaki Al-Quran atau STA Online. Fasal 1. Profil Sekolah Talaki Al-Quran. Sekolah Talaki Al-Quran Online atau disingkat STA Online adalah lembaga mulazamah atau pembelajaran talaki Al-Quran berbasis online yang dibimbing seorang guru secara talaki, yaitu diperdengarkan, mengulang, dan perbaikan bacaan oleh guru kepada santri dalam suatu halaqah atau kelompok atau kelas sesuai dengan kualifikasi masing-masing santri. Sekolah Talaki Al-Quran atau STA Online merupakan pembelajaran mulazamah ilmu Al-Quran yang didirikan dan beralamat di Semarang, Jalan Gondang Timur 2, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada bulan Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan Juni 2020 Masehi. Didorong kebutuhan umat terkhusus bagi para pegawai, pelajar muslimah yang sibuk dan belum mampu untuk mondok, dan yang masih pemula membaca dan mempelajari disiplin ilmu Al-Quran dan tajwid. A. Tujuan pembentukan. Sebagai media dakwah ilmu-ilmu Al-Quran bersanad kepada umat berbasis online khusus muslimah. B. Visi. Menjadi halaqah pengkajian Al-Quran bersanad berbasis online dengan menitik beratkan periwayatan para imam qiraah, khususnya
pada riwayat Imam Hafs an Asim jalur Syatibiyah sesuai manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. C. Misi 1. Menyebarkan dakwah sunnah kepada umat melalui pengkajian Al-Quran. 2. Mewujudkan generasi Qur'ani yang bermanhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana pemahaman salafus sholih. 3. Menjadi sarana pengkajian Al-Quran yang modern, unggul, dan berkualitas sebagaimana kebutuhan umat pada ilmu-ilmu Al-Quran, dengan penjagaan kepada sanad dan riwayat dari imam-imam qiraah. D. Program dan kelas. 1. Pratahsin. Kelas privat perbaikan bacaan Al-Quran pada surah-surah pilihan dan gharibah. 2. Mulazamah. Pembelajaran Al-Quran dari dasar sampai dengan makhir yang terbagi beberapa level secara tuntas dan berkelanjutan. A. Level 1. Tamhidi. B. Level 2. Talaki. C. Level 3. Tahfidz. D. Level 4. Qiraat. 3. I'dad Mu'allim Al-Quran. Program persiapan guru Al-Quran. 4. Itqon wa isnad. Pemutkinan hafalan 30 juz dan pengijazahan sanad qiraat Al-Quran. Fasal 2. Struktur kepengurusan. Penasehat dan pengawas. Ustadz Abu Syarif Abdillah Hafs. Pembina. Ustadzah Qonitah Zakiyah As-Sidawiyah. STA Center. Mudirah. Ustadzah Nafisah Ali. Wakil Mudirah. Ustadzah Susi Sutejo. Sekretaris. Ustadzah Siti Aisyah. Koordinator Musyrifah. Ustadzah Dian Sulistianingrum. Humas 1. Ustadzah Jumriana Mukhtar. 2. Ustadzah Anggia Okpradika. Divisi-divisi. A. Korlap. Ketua STA 1 dan 2. Ustadzah Nafisah Ali. Wakil Ketua. Ustadzah Dian Sulistianingrum. Ketua STA 3. Ustadzah Jumriana Mukhtar. Wakil Ketua. Ustadzah Susti Restian. Ketua STA 4. Ustadzah Anggia Okpradika. Wakil Ketua. Ustadzah Siti Hartinah Ismaresi. Ketua STA 5. Ustadzah Khalifah. Wakil Ketua. Ustadzah Lia Minhah Tasiah. B. Dewan Admin. 1. Ustadzah Anissa Yusa. 2. Ustadzah Aulia Fikriana M. 3. Ustadzah Deasti Devianti. 4. Ustadzah Debi Sinta Devi. 5. Ustadzah Dea Okralas A. 6. Ustadzah Diani Rahayu L. 7. Ustadzah Diah Ermawati. 8. Ustadzah Diah Lisanul U. 9. Ustadzah Fardia N. 10. Ustadzah Haura Andrianti. 11. Ustadzah Irma Lestari. 12. Ustadzah Karina Puspa DS. 13. Ustadzah Khalifah. 14. Ustadzah Linda Oktaviani. 15. Ustadzah Lia Minhah Tasiah. 16. Ustadzah Marlina Rina Lukman. 17. Ustadzah Murti Diastuti. 18. Ustadzah Nadia Hasanah. 19. Ustadzah Nadilatul Aulfan A. 20. Ustadzah Nurul Huda. 21. Ustadzah Oktasanti. 22. Ustadzah Pitaloka Hapsari. 23. Ustadzah Pujiati. 24. Ustadzah Putri Koliana P. 25. Ustadzah Rahmalia Seftiana. 26. Ustadzah Rizka Silvia N. 27. Ustadzah Rizka Rahmandika EP. 28.
Ustadzah Rumiyati. 29. Ustadzah Sadaria. 30. Ustadzah Sali Darmat. 31. Ustadzah Sarah Citra Setia Loka. 32. Ustadzah Silviatun Nufus. 33. Ustadzah Wahyu Karniawati. Dewan Pengajar. 1. Ustadzah Qonitah Zakiyah. 2. Ustadzah Nafisah Ali. 3. Ustadzah Siti Aisyah. 4. Ustadzah Susi Sutejo. 5. Ustadzah Anggia Okpradika. 6. Ustadzah Jumriyana. 7. Ustadzah Umaymah Solihah. 8. Ustadzah Khalifah. 9. Ustadzah Aisyah. 10. Ustadzah Ade Novianti. 11. Ustadzah Aprina Diana. 12. Ustadzah Dewi Alfiatun N. 13. Ustadzah Elmalia Putri. 14. Ustadzah Galuh Septa Ningtyas. 15. Ustadzah Ikrimah Hasanah. 16. Ustadzah Lia Febriana. 17. Ustadzah Marfirah Ulfah. 18. Ustadzah Melani Nadia Nafis. 19. Ustadzah Mitriani. 20. Ustadzah Murti Diastuti. 21. Ustadzah N. Isna Nuraini. 22. Ustadzah Neza Aprilia Samsul. 23. Ustadzah Nikmatul Afifah. 24. Ustadzah Nidia Marcelina. 25. Ustadzah Niki Citra Puteri Saliha. 26. Ustadzah Nur Anissa Fitri. 27. Ustadzah Nur Mundaroh. 28. Ustadzah Nurul Qomariyah. 29. Ustadzah Pipit Wahyuni Samsul. 30. Ustadzah Putri Qoliana Pratiwi. 31. Ustadzah R.A. Masayu. 32. Ustadzah Rana Alfiani. 33. Ustadzah Siti Nurhasanah. 34. Ustadzah Syarima Safitri. 35. Ustadzah Umi Umaroh. 36. Ustadzah Wanda Septiana P.A. 37. Ustadzah Yusniati. Fasal 3. Tata tertib umum kegiatan belajar mengajar dan metode. A. Tata tertib. 1. Bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran di sekolah talaki Al-Quran online. 2. Memperhatikan adab-adab menuntut ilmu, di antaranya dengan masuk ke ruangan Zoom maksimal 10 menit sebelum halaqah dimulai, dan memposisikan diri sebagai seorang thalibah atau penuntut ilmu. 3. Wajib hadir pada setiap halaqah, baik yang terjadwal maupun halaqah umum yang diadakan sekolah talaki Al-Quran online, kecuali jika terdapat uzur yang diterima atau uzur syar'i. 4. Hendaknya mengulang atau murojaah materi yang telah lalu dengan membaca dan mempersiapkan materi yang akan datang. 5. Hendaknya memperbanyak latihan atau riyadhatul lisan di luar halaqah. 6. Apabila berhalangan hadir dalam kegiatan belajar mengajar, thalibah mengisi format uzur di grup sebelum halaqah selesai. 7. Dianjurkan menggunakan headset dan tidak diperdengarkan lelaki ajnabi atau bukan mahram. 8. Dilarang menyebarkan link keluar grup STA. 9. Dilarang mengambil gambar, capture, screenshot, baik ketika ustadzah membuka video maupun tidak. 10. Tidak membuka kamera selama pembelajaran kecuali diperlukan dengan memastikan tidak terdengar dan tidak terlihat lelaki ajnabi. 11. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai ada tata tertib yang mengubahnya. 12. Tata tertib ini bertujuan untuk kelancaran dan tercapainya maslahat atau kebaikan bagi semua thalibah. 13. Bersedia mengisi surat komitmen belajar. B. Kegiatan belajar mengajar. Materi pembelajaran. Tamhidi.
talaki dan tashih Al-Quran intensif, syarah matan tajwid Tuhfatul Atfal, matan manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, dan menghafal Al-Quran setelah menyelesaikan tashih 30 juz dan syarah matan tajwid. Usul qiraat, riwayat Hafs an Asim, Thoriq Syatibiyah, dan qiraat sab'ah. Masa belajar, tuntas kurikulum atau kondisional waktu. Durasi, 90 menit. Tempat belajar, ruang Zoom Cloud Meeting. Intensitas, 3 kali sepekan. 2 kali talqin, 1 kali diroyah. Kajian tambahan, kajian ulumul Quran, adab dan tafsir Al-Quran. C. Metode pembelajaran. 1. Talaki intensif. Talaki intensif adalah pembelajaran di mana pengajar dan thalibah atau santriwati berinteraksi one by one untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Sistem pembelajaran metode ini adalah dengan membentuk halakoh-halakoh, pada setiap halakoh maksimal 13 thalibah yang terbagi dengan beberapa level, yaitu tamhidi, talaki, tahfidz, dan qiraat. Dan pada level tamhidi akan dituntaskan selama 7 bulan pertama KBM aktif. 2. Syarah matan Tuhfatul Atfal. Matan Tuhfatul Atfal merupakan salah satu landasan dasar dalam ilmu tajwid STA, sehingga tercapai tujuan thalibah mempelajari dan memahami teori ilmu tajwid secara dasar. Matan ini menjelaskan atau membahas seputar hukum-hukum tajwid seperti nun sukun dan tanwin, gunnah, mim sukun, lam fi'il dan lam ta'rif, pertemuan dua sukun, pembagian mat hukum, dan pembagian mat lazim. Syarah matan ini akan dipelajari sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, yaitu sepekan 1 kali. Adapun proses menghafal dan setoran bait matan ini sesuai dengan kemampuan masing-masing thalibah, yang akan diselesaikan dengan tuntas pada level 2. 3. Syarah matan Manzumah Muqaddimah Jazariyah. Syarah ini merupakan kitab penunjang lanjutan dalam disiplin ilmu tajwid setelah matan Tuhfatul Atfal. Sebagai pengetahuan dan pemantapan matan tajwid bagi thalibah. Matan ini wajib dihafal setiap thalibah dan menyetorkannya melalui musyrifah masing-masing, yang akan diselesaikan dengan tuntas pada level 2 setelah pembahasan kitab Tuhfatul Atfal. 4. Tahfidz Al-Quran. Menghafal Al-Quran dengan sabqi manzil. Sabaq yaitu hafalan baru, sabqi mengulang hafalan sebelumnya, manzil atau murojaah mengulang hafalan-hafalan juz sebelumnya yang pernah dihafal. 5. Usul qiraat, riwayat Hafs an Asim, Thoriq Syatibiyah. Penjelasan kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran berdasarkan fursh, bacaan qiraat Asim, riwayat Hafs, dengan menggunakan jalur penyebaran Asy-Syatibiyah. 6. Usul qasrul munfasil, penjelasan kaidah-kaidah qasrul munfasil, yaitu mat yang dibaca 2 harokat, serta kaidah pada riwayat dan thoriq yang digunakan. 7. Usul qiraat atau qiraat sab'ah. Penjelasan kaidah-kaidah yang membahas perbedaan atau ragam baca Al-Quran secara mutawatir pada imam-imam qiraat secara praktik dan teori. Pada sesi level ini akan diikuti bagi thalibah yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz secara mutqin dan sebelumnya telah mendapatkan sanad pada riwayat Hafs an Asim, Thoriq Syatibiyah, dan dipelajari pada level 4, yaitu qiraah sab'ah, pada kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Jadwal halaqah mulazamah angkatan kelima, yaitu hari Senin
sampai dengan hari Ahad, waktu pagi, siang, sore, dan malam. Keterangan. Setiap hari Sabtu pukul 5:30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, kegiatan halaqah umum tajwid yang wajib diikuti seluruh thalibah dan sivitas STA Angkatan 5 bersama Ustazah Anggia Okpradika Hafizahullah. Ketentuan. 1. Jadwal ini akan berlaku mulai tanggal 23 Al-Muharram 1446 Hijriah atau 29 Juli 2024. 2. Setiap thalibah wajib mengikuti ujian atau ikhtibar setelah menuntaskan pembahasan setiap kitab dan level. 3. Kehadiran thalibah diperhitungkan dari pengisian online. 4. Bagi thalibah STA dianjurkan menggunakan mushaf atau Al-Quran standar Utsmani. 5. Sebagai ihtiram adab bermajelis ilmu, diharapkan kepada seluruh thalibah tidak meninggalkan majelis atau ruang Zoom selama KBM berlangsung. 6. Memakai headset dan tidak diperdengarkan kepada laki-laki ajnabi atau yang bukan mahram. 7. Dilarang menyebarkan seluruh link keluar grup STA. 8. Dilarang mengambil gambar, capture, screenshot, baik ketika ustazah membuka video maupun tidak. Standar kompetensi. Halaqah tamhidi atau persiapan. Kompetensi khusus. 1. Memahami praktek itmamul harokat atau kesempurnaan harokat pada harokat dhammah, kasroh, dan fathah atau tanwin, baik dan benar. 2. Hafal huruf hijaiyah dan memahami bab makharijul huruf secara dasar. Halaqah inti, marhala talaki dan tashi. 1. Kompetensi khusus. 1. Mampu membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar tanpa lahan jali atau kesalahan yang tampak jelas. 2. Memahami dan mempraktekkan hukum-hukum tajwid sesuai dengan pembelajaran kitab syarah matan Tuhfatul Atfal. 3. Memahami dan mempraktekkan hukum atau bab-bab yang terdapat di dalam kitab syarah matan Tuhfatul syarah matan Manzuma Muqaddimah Jazariyah. 4. Mampu membaca 30 juz Al-Quran dengan baik dan benar sesuai riwayat Hafs an Asim jalur Satibiyah. Halaqah tahfiz. Kompetensi khusus. 1. Mampu membaca 30 juz Al-Quran dengan baik dan benar sesuai riwayat Hafs an Asim jalur Satibiyah. 2. Hafal matan Tuhfatul Atfal, Muqaddimah Al-Jazariyah dan memahami syarahnya. 3. Hafal 30 juz Al-Quran dengan bacaan riwayat Imam Hafs jalur Satibiyah. 4. Memiliki kemampuan dasar mengajarkan tahfiz Al-Quran dan tajwid baik online ataupun offline. Kompetensi umum. Memahami nilai-nilai Islam serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Memahami akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana pemahaman para salafus salih serta memiliki akhlak yang mulia. Memiliki kebiasaan dan kemampuan menghafal Al-Quran dan murojaah.
memiliki dasar-dasar ilmu tajwid dan mampu mempraktekkannya. Menyebarkan ilmu Al-Quran sesuai dengan ilmu yang sudah dimiliki. Silabus umum. Level 1. Tamhidi. Tamhidi. Kompetensi. Itmamul harokat. Materi pokok. 1. Tahsin harokat fathah. 2. Tahsin harokat kasroh. 3. Tahsin harokat dhammah. 4. Tahsin tanwin. Pertemuan tuntas. Kompetensi makharijul huruf. Materi pokok. 1. Makhraj al-jawuf. 2. Makhraj al-halq. 3. Makhraj al-lisan. 4. Makhraj al-khaysum. 5. Makhraj al-syafatan. 6. Tahsin huruf-huruf tebal dan jawazul wajahain. Pertemuan halaqah aktif. Kompetensi sifatul huruf. Materi pokok. 1. Sifat yang memiliki lawan. 2. Sifat yang tidak memiliki lawan. 3. Sifat jawazul wajahain. Pertemuan halaqah aktif. Kompetensi aplikatif bacaan mat. Materi pokok. 1. Bacaan mat 2 harokat. 2. Bacaan mat 4 harokat. 3. Bacaan mat 5 harokat. 4. Bacaan mat 6 harokat. Pertemuan tuntas. Surah Al-Fatihah. Materi pokok. 1. Peringatan dalam membaca surah Al-Fatihah. 2. Tashih surah Al-Fatihah. Pertemuan halaqah aktif. Silabus umum. Level 2. Talaki. Bagian A. Al-Quran. Al-Quran. Kompetensi. Perbaikan bacaan 3 juz akhir. Riwayat Hafs an Asim. Jalur Satibiyah. Materi pokok. Tashih juz 30 sampai juz 29. Pertemuan tuntas. Kompetensi perbaikan bacaan 3 juz akhir. Riwayat Hafs an Asim jalur Satibiyah. Materi pokok. Tashih juz 1 sampai juz 27. Pertemuan tuntas. Bagian B. Tajwid Tufatul Atfal. Tema. Tashih. Kompetensi. Perbaikan dan bacaan nazam Tufatul Atfal. Materi pokok. Tahsin matan Tufatul Atfal. Pertemuan tuntas. Usul tajwid dasar. Kompetensi. Menghafal nazam Tufatul Atfal. Materi pokok. Tahfiz matan Tufatul Atfal. Pertemuan tuntas. Kompetensi menjelaskan syarah nazam Tufatul Atfal. Materi pokok. Syarah matan Tufatul Atfal. Pertemuan tuntas. Isnad. Kompetensi mengambil sanad dan ikhtibar tajwid Tufatul Atfal. Materi pokok. Itqan matan Tufatul Atfal kamilan atau dhabat. Itqan diroyah atau pemahaman. Pertemuan tuntas. Bagian C. Tajwid Manzuma Al-Jazariyah. Tema. Usul tajwid lanjutan 1. Kompetensi tashih, yaitu perbaikan dan bacaan nazam Manzuma Al-Jazariyah dan tatimmat Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Materi pokok. Tahsin matan jazari dan tatimmat.
pertemuan tuntas. Kompetensi tahfidz tajwid, yaitu menghafal nazam manzuma al-Jazariyah dan tatimat Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid, materi pokok tahfidz matan al-Jazari dan tatimat, pertemuan tuntas. Kompetensi syarah, yaitu menjelaskan syarah nazam manzuma al-Jazariyah dan tatimat Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid, materi pokok syarah matan tajwid, pertemuan tuntas. Isnad, kompetensi pengambilan sanad dan ikhtibar tajwid manzuma al-Jazariyah, materi pokok itqan matan jazari kamilan atau dhabt, itqan diroyah atau pemahaman, pertemuan halaqah aktif. Silabus umum level 3, tahfidz Al-Quran. Bagian A, Al-Quran. Tema tahfidz. Kompetensi menghafal Al-Quran juz 30 sampai juz 28 riwayat Hafs jalur Satibiyah. Materi pokok tahfidz juz 30 sampai juz 28, pertemuan tuntas. Kompetensi menghafal Al-Quran juz 1 sampai 27 riwayat Hafs jalur Satibiyah. Materi pokok tahfidz juz 1 sampai juz 27, pertemuan tuntas. Kompetensi menyimakkan seluruh hafalan dengan itqan 6 kali duduk. Materi pokok 1. Tasmi akbar juz 1 sampai 5. 2. Tasmi akbar juz 5 sampai 10. 3. Tasmi akbar juz 11 sampai juz 15. 4. Tasmi akbar juz 16 sampai juz 20. 5. Tasmi akbar juz 21 sampai juz 25. 6. Tasmi akbar juz 26 sampai juz 30. Pertemuan 6 kali 5, pertemuan halaqah aktif. Bagian B, usul riwayat Hafs an Asim, Thoriq Satibiyah, dan Qasrul Munfasil. Tema usul qiraat atau riwayat Hafs, Thoriq Satibiyah. Kompetensi biografi imam. Materi pokok 1. Biografi Imam Asim. 2. Biografi Imam Hafs. 3. Biografi Imam Asy-Syatibi. 4. Mengenal 10 imam qiraat dan perawinya, pertemuan tuntas. Kompetensi usul. Materi pokok 1. Mengenal mabadi ilmu qiraat, pengertian dan macamnya. 2. Memahami perbedaan qiraat, riwayat, thoriq, dan wajah. 3. Kaidah dan hukum riwayat Hafs, thoriq 3. Kaidah dan hukum riwayat Hafs, thoriq Satibiyah, pertemuan tuntas. Kompetensi isnad. Materi pokok 1. Itqan hafalan Al-Quran 30 juz, dhabt mutqin. 2. Itqan usul atau pemahaman usul. 3. Ujian. Pertemuan tuntas halaqah aktif. Tema usul tajwid lanjutan kedua atau Qasrul Munfasil min Thayyibatun Nasr. Kompetensi tahsin.
Materi pokok. Perbaikan dan bacaan nazam Qasrul Munfasil. Kompetensi, tahfiz dan syarah. Materi pokok. 1. Menghafal. 2. Syarah nazam. Pertemuan tuntas. Materi pokok. Kompetensi isnad. Materi pokok. 1. Itqan matan atau dhabat. 2. Itqan diroyah atau pemahaman. 3. Ujian. Pertemuan tuntas. Keterangan. Tuntas. 1. Tuntas, yaitu memahami dengan baik dan benar serta menyelesaikan materinya secara itqan. 2. Halaqah aktif, yaitu dituntaskan atau ditekankan kembali kepada KBM halaqah aktif. 3. Silabus level 4 atau level qiraat adalah terpisah dan akan dijelaskan setelah melewati level 3 secara itqan dan isnad. Predikat penilaian. Keterangan nilai ijtihad muallimah. A+, nilai 100, mumtaz, murtafi atau mutkin atau kuat. A, nilai 90 sampai dengan 99, mumtaz atau istimewa. B+, nilai 80 sampai 89, jayid jiddan atau baik sekali. B, nilai 61 sampai 79, jayid atau baik. C, nilai 51 sampai 60, makbul atau cukup. K, nilai 0 sampai 50, rosib atau gagal atau kurang. Infak bulanan. 1. Nominal infak bulanan adalah sebagaimana yang telah disepakati thalibah pada saat registrasi daftar ulang dan surat komitmen belajar. 2. Infak SPP Syahriyah dibayarkan pada tanggal 1 sampai 10 setiap bulan kalender umum. 3. Thalibah wajib mengisi link G-form. Thalibah wajib mengisi link G-form pembayaran setiap selesai membayar infak bulanan dan wajib mengirimkan buktinya ke nomor 085 822 794 156. Dilarang mengirimkan bukti transfer ke selain nomor tersebut. 4. Admin akan mengingatkan 3 kali setiap bulan, yaitu pada awal, pertengahan, dan akhir bulan, pada kalender umum, kalender nasional, baik di A. WA Group, B. Grup Telegram, C. Japri, D. Admin Center akan mengingatkan dengan surat pemberitahuan khusus berdasarkan hasil rekap atau laporan G-form dan bukti transfer yang terkirim. Infak SPP yang beberapa bulan belum ditunaikan atau dibayarkan via Japri. 5. Bebas infak, yaitu izin syar'i, cuti dengan kriteria sebagai berikut. A. Sakit parah, yang tidak kunjung sembuh dan dalam perawatan khusus. B. Melahirkan. C.
ibadah haji. D. Nomor rekening SPP STA Angkatan 5 Sekolah Talaki Al-Quran STA Online adalah Bank Syariah Indonesia atau BSI, nomor rekening 716-723-9174, kode bank 451, atas nama Sutrisno. E. Bagi yang ingin berdonasi untuk pengembangan dakwah Sekolah Talaki Al-Quran STA Online adalah dengan kode khusus, yaitu kode donasi 1 pada akhir nominal yang ditransfer. Nomor rekening BSI 716-723-9174. Kode bank 451 atas nama Sutrisno. Kalender Mulazama level 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Keterangan. Tahun 2024 sampai 2025 atau 1445 sampai 1446 Hijriah. Tanggal 22 Juli, pertemuan akbar perdana STA Angkatan 5. Tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus, ta'aruf dan pretest surat Al-Fatihah. Tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus, mabadi dan huruf hijaiyah. Tanggal 10 sampai tanggal 31 Agustus, bab Itmamul Harokat. Tanggal 4 sampai 5 September, evaluasi Itmamul Harokat. Tanggal 7 September sampai dengan 6 Desember, bab Makharijul Huruf. Tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 Desember, evaluasi bab Makharijul Huruf. Tanggal 13 Desember sampai tanggal 25 Januari, bab Sifatul Huruf. Tanggal 29 sampai tanggal 30 Januari, evaluasi Sifatul Huruf. Tanggal 1 sampai tanggal 21 Februari, bacaan mad dalam Al-Quran dan Al-Fatihah. Tanggal 22 sampai tanggal 28 Februari, murojaah kitab tamhidi atau persiapan ujian level 1. Tanggal 1 Maret, ujian teori akhir level 1 atau kitab tamhidi. Tanggal 3 sampai 5 Maret, ujian praktek level 1. Tanggal 8 sampai tanggal 9 Maret, ujian susulan level 1, baik teori dan praktek. Tanggal 10 sampai tanggal 15 Maret, libur level 1. Tanggal 20 Maret, wisuda akbar level 1. Tanggal 21 sampai 22 Maret, daftar ulang level 2. Tanggal 23 Maret sampai 11 April, libur akhir Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Tanggal 12 April, awal masuk KBM level 2. Demikianlah pembacaan SOP dan buku panduan santri STA Online Angkatan 5. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ustazah Siti Aisyah selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pembacaan SOP dan buku panduan santri. Hadirin yang kami hormati,
acara selanjutnya yakni penayangan video pembagian halaqah yang insya Allah akan dipandu oleh Ustazah Susi Sutejo, hafidhahallahu ta'ala. العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات بالعلم تنال الجنات وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله فدلائله لا نحصيها فتفكر وتأمل فيها فسماء تحوي أبراجا والشمس سراجا وهاجا وسحائب ترسل مدرارا أمطارا تتبع أمطارا طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار أكرمنا رب وعلمنا ومن العلم النافع زدنا ومن العلم النافع زدنا العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات بالعلم تنال الجنات وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله فدلائله لا نحصيها فتفكر وتأمل فيها فسماء تحوي أبراجا والشمس سراجا وهاجا وسحائب ترسل مدرارا أمطارا تتبع أمطارا طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار أكرمنا رب وعلمنا ومن العلم النافع زدنا ومن العلم النافع زدنا Alhamdulillahirabbil alamin. Maka demikianlah penayangan video pembagian halaqah pada program Mulazamah angkatan yang kelima. Ayyuhal habibat, dengan kehadiran kita di sini, dipertemukannya kita di sini, maka itu adalah salah satu gerbang pembuka kebaikan demi kebaikan untuk kita melalui jalur Al-Quranul Karim. Maka istiqomahlah, jangan menjadikan kita mendaftarkan dalam sebuah lembaga sebagai coba-coba, hanya mengikuti euforia belaka, hanya mengikuti arus teman-teman belaka, tapi berjuanglah sebagaimana orang yang butuh ilmu. Tunas tidak akan menjadi pohon jika tunas tersebut selalu dipindahkan dari satu pot ke pot yang lainnya setiap hari. Tak ubahnya dalam menuntut ilmu syar'i. Seseorang tidak akan pernah bisa berkembang dan bertumbuh jika tidak ada proses yang berkelanjutan dan konsisten secara istiqomah dalam berguru. Thabit Al-Banani berkata, aku menyibukkan diri dengan Al-Quran selama 20 tahun, barulah aku menikmati hasilnya 20 tahun kemudian. Maka ini terbukti bahwa membersamai Al-Quran, belajar bersama Al-Quran adalah kesabaran yang menahun. Setiap kali jalanmu menuju Al-Quran melemah,
Setiap kali intensitasmu membersamai Al-Quran berkurang, dan setiap kali tekadmu menjadi berbelok, maka ingatlah Habibati, bahwa kitab ini adalah salah satu yang akan menjadi penghibur kesepian kita di alam kubur, yang akan menjadi sarana bagi kita untuk menuju surga dengan tingkatan yang tertinggi, yang akan membersamai kita di saat-saat sulit kita, dimanapun tidak ada tempat dan juga teman yang bisa membela kita kecuali Al-Quranul Karim. Barakallahu fikunna jami'an. Kami ucapkan selamat berjuang dan selamat menempuh pembelajaran pada program Mulazamah Tuntas Sekolah Talaki Al-Quran Online angkatan yang kelima. Kami selaku moderator izin undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam berkata maupun bersikap. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma hasibna hisaban yasira. Hayya nakhtatim bidu'ai katharatil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wasta'afu minkum min kulli khata'i. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعرى